Alhamdulillah kita sudah sampai bab sholat, bedah buku sholat sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai bab sholat. Arti kedudukan sholat yaitu doa. Dalam surat At-Taubah, Inna sholata kasakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya sholawatmu itu adalah ketenangan bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Solawat jadi sebut solawat adalah jamaknya solat. Solat jamaknya adalah solawat. Dan kalau dalam bahasa Indonesia yang disebut solawat adalah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu disebut dengan solawat. Tapi kalau yang disebut solat adalah amalan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan taslim. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, solawat itu jamaknya solat. Jadi solat itu artinya berdoa, dan juga di ayat lain disebutkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah di sini bukan berdoa, tapi Allah bersolawat kepada Nabi adalah memberikan rahmat kepada Nabi, atau memberikan suatu penghormatan kepada Nabi. Dan juga kalau para malaikat bersolawat, mereka memohonkan rahmat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis lain, beliau sendiri juga pernah bersolawat untuk orang yang telah bersedekah. Allahumma sholli ala ali abi aufa. Dan itu adalah sholat secara etimologi, secara terminologi, secara dari sisi bahasa. Tapi secara istilah, dan itu yang dikehendaki oleh syariat, yang disebut sholat adalah yang dimulai, amalan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan taslim, dan ada ketentuannya masing-masing. Dan itu sholat yang diwajibkan, sehingga orang tidak bisa merubah konsep sholat di sini. Jadi orang tidak bisa merubah konsep dengan sholat itu kan artinya berdoa, sehingga orang yang dimaksud dengan didirikan sholat, dia cukup dengan berdoa, misalkan Rabbana atina, tanpa melakukan sholat 5 waktu. Dan itu bentuk eksploitasi, penyalahgunaan arti, dan itu yang disebut dengan aliran sesat, pemikiran yang menyimpang. Dan ini adalah filosofi sholat. Pertama, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Pertama-tama ya dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi sholat itu adalah kunci ibadah, sehingga orang yang tidak mengerjakan sholat tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, dia otomatis masuk neraka tanpa ada hisab. Kalau orang yang melakukan dosa tapi dia masih mengerjakan sholat, dia masih ditanyai sholatnya, masih ada peluang untuk bebas dari neraka. Dan yang nomor 2, sholat merupakan tiang agama. Rasul amru al-Islam wa umuduhu sholat wadir watu sanamihi al-jihad. As-sholatu imaduddin faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merusak agama.
kemudian hukum meninggalkan sholat. Bagi muslim yang sudah terkena kewajiban sholat, maka karena sudah balik dan berakal kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, dihukumi syirik dan kufur. Tapi syiriknya di sini bukan syirik syirik bukan syirik menyekutukan Allah, bukan. Jadi syirik dan kufur. Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Antara kita dan mereka itu adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan di sini syirik dan kufur di sini bukan termasuk murtad. Jadi orang meninggalkan sholat tidak dihukumi murtad. Langsung kita lewatin aja. Langsung. Kemudian syarat sahnya sholat. Yang pertama sudah masuk waktu. Jadi sebelum masuk waktu dia sholat, itu sholatnya tidak sah dan harus mengulangi pada waktunya. Dan yang kedua, suci dari najis. Ketika menutup aurat, kalau aurat pria itu mulai dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nomor 4, menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat ini memerintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, yakni padahal kiblat kita adalah Ka'bah, bukan Masjidil Haram. Tapi di sini disebutkan Masjidil Haram untuk memberikan kemudahan bagi orang yang tinggal jauh dari Masjidil Haram. Sekiranya tidak bisa benar-benar menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram, meskipun demikian tetap harus diupayakan sedapat mungkin dengan ilmu hisab dan geografi. Itu kita bisa menggunakan kompas untuk menentukan arah kiblat. Kalau di Indonesia itu sekitar 290 sampai 295 derajat kompas. Kalau arahnya segitu, misalkan kota Kediri 294 derajat, itu sudah posisinya tepat ke arah Ka'bah. Itu sudah diukur berdasarkan ilmu geografi. Dan itu adalah penentuan arah kiblat. Dan jika ingin melihat secara langsung, kita menggunakan menunggu matahari berada di atas Ka'bah, yaitu tanggal 27 Mei kalau tahunnya bukan tahun Kabisat. Kalau tahun Kabisat 28 Mei itu jam 4:15 itu matahari tepat berada di atas Ka'bah. Dan itu kita bisa mengukur dengan tiang, dan bayangan itu adalah arah Ka'bah kita. Sekian tentang sholat, kita lanjut di episode berikutnya.